Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Ramadan. Saya berasal dari kelompok 1 dan saya akan menjelaskan tentang pengertian sedimen, contoh-contohnya, lalu kemudian pengertian dari sedimentasi, dan lalu terakhir pengertian dari sedimentologi. Langsung saja ya. Pertama, pengertian dari sedimen. Apa itu sedimen? Setelah saya cari, pengertian sedimen itu ada banyak ya, tapi yang dapat saya simpulkan, sedimen itu merupakan material atau batuan yang bekas terkikis atau terkena erosi, lalu setelah itu dibawa oleh beberapa cara, yaitu contoh caranya yaitu seperti kena air, kena angin, geyser, dan juga terkena es, lalu mengalami pengendapan dan akhirnya pun mengeras menjadi batuan sedimen. Lalu selanjutnya contoh-contoh dari batuan sedimen ini ada 3 ya. Pertama yaitu klastik, non klastik, dan yang terakhir adalah vulkanis. Untuk contoh pertama yaitu batuan klastik, sedimen klastik, merupakan endapan alami yang berasal dari pengolahan kembali dari batuan yang sebelumnya itu telah ada. Contoh dari batuan klastik ini yaitu breksi, batu konglomerat, dan batu pasir. Ini bisa dilihat ya contoh gambarnya batu pasir ini seperti ini. Lalu selanjutnya ada non-klastik. Sedimen non-klastik ini merupakan batuan yang terbentuk dari hasil penguapan larutan material bebatuan melalui proses biologi, kimia, dan bisa juga keduanya yaitu biokimia. Contohnya bisa lihat ini yaitu batu karang, batu bara, dan batu gipsum. Berikut adalah contoh dari batu gipsum ya, seperti ini ya batu gipsum. Lalu yang terakhir adalah batu vulkanis. Sesuai namanya ya, batu vulkanis ini merupakan sedimen selain dari klastik dan juga non klastik, dan sumbernya ini merupakan sesuai namanya dari gunung berapi. Berikut contohnya ya, lava yang membeku lah ya. Lalu yang ketiga, pengertian dari sedimentasi. Seperti yang kita tahu tadi, sedimen itu merupakan batuan. Nah, sedimentasi ini merupakan proses terbentuk dari sedimen ini, yaitu proses pengendapan material melalui berbagai cara, yaitu seperti ditransport oleh media air, media angin, es atau geyser, lalu mengendap di suatu cekungan. Lalu yang terakhir adalah pengertian dari sedimentologi. Ya, seperti kita tahu ya, logi itu berasal dari kata logos, bahasa Yunani, yang artinya pengetahuan atau ilmu. Berarti sedimentologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang batuan sedimen dan juga proses terbentuknya atau sedimentasi. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Erika Rahmawulandari. Ada 2 cara pengangkutan batuan sedimen dari induknya ke pengendapannya. Yang pertama ada suspension, yang kedua ada bed load, yang ketiga ada saltation. Suspension adalah suatu pengangkutan dari sedimen yang paling kecil dan bertekstur sangat halus. Dalam teori segala ukuran, butir sedimen dapat dibawa oleh suspensi jika arusnya cukup kuat. Akan tetapi di alam kenyataannya hanya material halus saja yang dapat diangkut oleh suspensi. Sifat sedimen ini hasil pengendapan suspensi ini adalah mengandung persentase massa dasar yang tinggi sehingga butiran tampak mengambang dalam massa dasar dan umumnya disertai oleh pemilihan butir yang halus. Ada bed load, yaitu kebalikan dari suspensi, yaitu pengangkutan sedimen yang berukuran sangat besar dan bertekstur sangat kasar. Nah, berdasarkan tipe gerakan, bed load mempunyai 3 tipe gerakan media pembawanya. Yang pertama ada endapan arus traksi, yang kedua ada endapan arus pekat, yang ketiga ada endapan suspensi. Arus traksi adalah arus suatu media yang membawa sedimen di dasarnya. Pada umumnya gravitasi ini lebih berpengaruh daripada yang lainnya seperti angin atau pasang surut air laut. Sedimen yang dihasilkan oleh arus traksi ini umumnya berupa pasir yang bertekstur silang siur. Yang kedua ada endapan arus pekat atau density current, itu arus yang disebabkan karena perbedaannya kepekatan suatu media yang disebabkan karena lapisan yang terlalu panas, turbidit, dan perbedaan kadar garam. Ada endapan suspensi, yaitu pada umumnya lebih bertekstur sangat halus seperti lanau, lempung yang dihembuskan oleh angin. Kemudian ada saltation, yaitu pergerakan butiran pada sebuah seri lompatan atau loncatan meloncat dari darbed dengan sudut
45 derajat dan kemudian jatuh kembali ke dasar yang berbentuk sudut 10 derajat. Saltation yaitu pengangkutan partikel oleh fluida seperti angin atau air. Itu terjadi ketika material dilepas keluar dari bed dan dibawa oleh fluida sebelum diangkut kembali ke permukaan. Contohnya termasuk transportasi kerikil melalui sungai, pasir yang melayang di atas permukaan gurun, tanah yang bertiup di atas ladang, dan salju yang melayang di atas permukaan yang halus seperti ada di akrik atau padang rumput Kanada. Halo teman-teman semuanya, nama saya Nabila Azka Putri. Nah teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi partikel sedimen, di mana sedimen-sedimen sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan daerah asalnya atau alasan pembentukannya. Nah, berdasarkan daerah asalnya sendiri, langsung saja partikel sedimen sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu adalah lithogenous sediments, yang kedua yaitu adalah biogenous sediments, yang ketiga yaitu adalah hydrogenous sediments, dan yang keempat yaitu adalah cosmogenous sediments. Sedimen jenis pertama yaitu adalah lithogenous sediments atau bisa juga disebut sebagai terregenous sediments. Nah, lithogenous sediments ini yaitu adalah partikel sedimen yang asalnya dari daerah daratan, di mana partikel sedimen ini biasanya merupakan hasil dari adanya peristiwa seperti erosi pantai ataupun erosi-erosi lain di wilayah daratan. Nah teman-teman semuanya, biasanya dominasi dari partikel sedimen ini bukan hanya disebabkan oleh erosi pantai saja, namun juga dapat disebabkan oleh peristiwa weathering atau juga disebut sebagai pelapukan. Pelapukan-pelapukan inilah yang biasanya terjadi pada batuan-batuan di wilayah daratan. Nah, pelapukan sendiri yaitu adalah proses hancurnya batuan menjadi partikel-partikel yang lebih halus ukurannya dan juga lebih kecil, di mana partikel-partikel sedimen ini terbentuk dari batuan-batuan yang dapat mengalami pelapukan atau weathering yang terjadi melalui 3 cara, yaitu pelapukan fisis atau mekanis, pelapukan kimiawi, dan juga pelapukan biologis atau organis. Namun, lithogenous sediments ini adalah jenis sedimen yang biasanya terbentuk oleh batuan-batuan yang mengalami pelapukan fisis atau mekanis, yaitu jenis pelapukan yang hanya terjadi pada batuan yang mengalami pelapukan dan perubahan ukuran dan bentuknya saja, tetapi tidak mengalami perubahan pada unsur-unsur kimia pembentuknya. Nah teman-teman semuanya, pelapukan-pelapukan yang terjadi pada batuan ini, yaitu dari pelapukan fisis atau mekanis ini, adalah jenis pelapukan yang dapat disebabkan oleh beberapa macam cara. Cara yang pertama yaitu adalah akibat adanya perbedaan suhu yang sangat signifikan antara siang dan malam hari, biasanya pada wilayah gurun. Di mana di wilayah gurun, biasanya di wilayah Jazirah Arab, pada siang hari suhunya dapat mencapai 60 derajat Celcius, namun dapat turun dengan sangat drastis hingga mencapai suhu 2 derajat Celcius pada saat malam harinya. Perbedaan suhu yang sangat signifikan ini mengakibatkan batuan-batuan di wilayah Jazirah Arab sana mengalami pemuaian dan penyusutan yang tidak normal. Dan hal inilah yang menyebabkan batuan-batuan di wilayah sana dapat mengalami pelapukan atau weathering yang sangatlah cepat dibandingkan wilayah-wilayah lain. Nah, pelapukan-pelapukan ini selain disebabkan oleh perbedaan suhu yang sangat signifikan antara siang dan malam, namun juga dapat disebabkan oleh adanya pembekuan air pada air-air yang mengisi celah-celah batuan yang mengakibatkan batuan pecah dan mengalami pelapukan. Juga dapat disebabkan oleh adanya reaksi kimia pada batuan yang merupakan hasil penyaluran dari unsur-unsur kimia yang disalurkan dari air hujan ataupun air tanah pada batuan. Nah, lithogenous sediments yang dihasilkan dari pelapukan atau weathering ini kemudian akan disalurkan dan disebarkan ke seluruh wilayah, baik itu daratan yang lain ataupun ke sungai melalui drainase air sungai, di mana air sungai akan membawa partikel-partikel sedimen, lithogenous sediments ini dari hulu ke hilir sampai ke muara sungai, kemudian menuju ke laut bebas, bahkan sedimen ini bisa sampai ke ocean floor atau ke dasar lautan. Inilah yang disebut sebagai lithogenous sediment. Sedimen yang kedua yaitu adalah biogenous sediments. Berdasarkan namanya, teman-teman, bio berarti makhluk hidup. Berarti sedimen ini yaitu adalah partikel-partikel sedimen yang dihasilkan dari sisa-sisa kehidupan organisme yang telah mati. Baik itu hancuran cangkang, tulang-tulang, gigi-geligi, bahkan sampai material-material organik lain yang mengalami dekomposisi atau pembusukan. Nah teman-teman semua, biogenous sediments ini biasanya dibangun atau disusun oleh 2 senyawa komponen utama, yaitu dari kalsium karbonat dan juga silika. Nah dikarenakan di komponen utama penyusun dari biogenous sediments ini ada 2 tipe, maka biogenous sediments pun dibagi ke dalam 2 tipe berdasarkan komponen kimia penyusunnya. Nah kita bahas satu persatu tipe-tipe dari biogenous sediments ini. Dari biogenous sediments ini yang pertama yaitu adalah tipe calcareous sediments dan yang kedua yaitu adalah tipe siliceous sediments. Calcareous sediment yaitu adalah sedimen yang disusun oleh kalsium karbonat, di mana jenis sedimen ini, ooze atau endapan partikel-partikel halusnya, itu disusun lagi menjadi 2 tipe. Tipe yang pertama yaitu adalah tipe Globigerina ooze dan tipe yang kedua yaitu adalah tipe Pretopod ooze.
Oz yang pertama atau Global Virginia Oz yaitu adalah partikel-partikel halus, endapan partikel-partikel halus yang disusun oleh kalsium karbonat dari hewan-hewan atau organisme-organisme bersel tunggal. Organisme bersel tunggal ini contohnya yaitu adalah Foraminifera dan juga Coccolithophora atau Coccolithophora. Kita bahas dulu mengenai Foraminifera. Nah, Foraminifera sendiri yaitu adalah salah satu jenis protozoa bersel satu, jenis amuba yang kulitnya mengandung kalsium karbonat. Di mana kulit dari Foraminifera ini biasanya nantinya akan menjadi ekspedisi utama dalam pencarian minyak bumi, gas alam, dan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh manusia lainnya. Nah, teman-teman semuanya, Foraminifera ini dapat menghasilkan ooze atau partikel-partikel halus yang nantinya akan menutupi 35% dari total keseluruhan dasar permukaan lautan. Contoh yang kedua dari Global Virginia Oz yaitu adalah mengenai Coccolithophora atau Coccolithophora, yaitu adalah salah satu jenis fitoplankton eukariotik uniseluler yang mengandung kulitnya itu mengandung kalsium karbonat dan nantinya akan menghasilkan ooze atau endapan tipe Global Virginia Oz. Tipe kedua dari Calcareous Oz yaitu adalah dari Pretopod Oz. Nah, Pretopod Oz ini dihasilkan oleh organisme-organisme sebangsa moluska yang berperan sebagai plankton dan kulit atau shellnya lagi-lagi mengandung kalsium karbonat. Dan nantinya Pretopod Oz ini menghasilkan endapan atau ooze yang dapat menutupi 1% dari dasar permukaan lautan. Teman-teman semuanya, tipe kedua dari biogenous sediments ini yaitu adalah Siliceous. Siliceous sendiri dibagi ke dalam 3 jenis ooze. Ooze yang pertama yaitu adalah Diatom Ooze. Diatom Ooze yaitu adalah ooze atau endapan partikel-partikel halus yang dihasilkan oleh organisme bersel satu yang kulitnya mengandung silika. Kulitnya mengandung silika dan menghasilkan ooze atau endapan partikel-partikel halus yang dapat menutupi 9% dari dasar permukaan lautan. Biasanya, ooze jenis ini ditemukan di laut-laut yang dingin dan memiliki tingkat salinitas atau keasinan yang rendah. Kemudian contoh yang kedua atau endapan atau ooze yang kedua dari Siliceous ini yaitu adalah Radiolaria Ooze. Nah, Radiolaria Ooze ini yaitu adalah ooze atau endapan partikel-partikel halus yang dihasilkan oleh organisme bersel satu dan kulitnya mengandung silika. Biasanya, tipe jenis ini atau Radiolaria Ooze ini menutupi 1-2% dari dasar permukaan lautan. Dan yang ketiga yaitu adalah Red Clay Ooze atau endapan ketiga dari Siliceous ini itu adalah Red Clay Ooze. Nah, Red Clay Ooze ini adalah tipe dari ooze atau endapan partikel-partikel halus yang mengandung tingkat silika yang sangat tinggi karena dihasilkan oleh organisme-organisme yang mengandung silika yang sangat tinggi. Nah, dikarenakan tingginya tingkat silika yang dimilikinya, kandungan silika yang dimilikinya menghasilkan Red Clay Ooze yaitu endapan partikel-partikel halus atau sedimen jenis biogenous ini yang bahkan sampai setelah mencapai dasar lautan atau ocean floor pun tipe jenis ooze ini akan tetap mengalami perubahan dan penghalusan butir-butirnya sehingga butir-butirnya akan sangat halus karena akan terus menghalus setiap saat meskipun sudah semakin lama. Nah, tipe jenis ini atau Red Clay Ooze ini biasanya ditemukan di sebelah timur lautan Hindia. Sedimen jenis ketiga yaitu adalah dari hydrogenous. Hydro, air, berarti sedimen ini berhubungan dengan air. Memang benar karena sedimen jenis ini dihasilkan oleh adanya reaksi kimia yang terjadi di dalam air dan menghasilkan partikel-partikel yang tidak larut di dalam air sehingga partikel-partikel tersebut terendapkan sampai ke dasar lautan. Nah, teman-teman semua, contoh yang dapat kita lihat yaitu adalah magnetit, kemudian fosforit, dan juga ada glaukonit. Jadi secara definisi kita dapat mengetahui ya bahwasanya di air terjadi larutan kimia, terjadi reaksi dari larutan kimia, namun larutan kimia tersebut terlarut sehingga melewati batas dari tingkat konsentrasi kejenuhan. Ketika konsentrasi kejenuhan suatu larutan sudah maksimal, maka larutan kimia yang terlarut di dalam air tersebut tidak dapat terlarut lagi dan kemudian terbentuklah deposisi atau pengendapan dan terbentuklah partikel-partikel yang tidak larut. Partikel-partikel inilah yang kemudian kita sebut sebagai hydrogenous. Contohnya yaitu adalah endapan mangan yang berupa nodul ataupun masih banyak lagi endapan-endapan glaukonite yang lainnya. Tipe jenis keempat yaitu adalah cosmogenous. Nah, teman-teman, ini merupakan bagian yang paling menarik karena cosmogenous sedimen sendiri termasuk jenis sedimen yang dapat berasal dari manapun, bahkan dapat berasal dari luar angkasa. Pertanyaan paling besar di sini yaitu adalah bagaimana ceritanya meteorit-meteorit yang ada di luar angkasa bisa menjadi sedimen yang terendapkan di daratan bahkan sampai ke dasar lautan? Jawabannya sangat mudah karena ketika meteorit-meteorit meledak di atmosfer, itu yang asalnya bongkahan-bongkahannya besar, maka akan berubah menjadi partikel-partikel halus. Dikarenakan adanya gaya gravitasi, maka partikel-partikel dari material-material meteorit yang meledak tersebut di atmosfer akan jatuh ke arah bawah. Jatuhnya meteorit ini dapat acak, dapat jatuh di daratan dan terendapkan menjadi sedimen di darat, ataupun dapat juga terendapkan di laut, jatuh ke laut sampai ke dasar laut dan terendapkan di ocean floor atau di dasar lautan. Nah, inilah yang disebut sebagai cosmogenous sedimen. Nah, kemudian selain dari berasal dari luar angkasa, juga dapat berasal dari aktivitas gunung vulkanik.
ketika gunung api menyatakan aktif, meletus, maka akan mengeluarkan material-material seperti debu-debu vulkanik. Nah, debu-debu vulkanik ini jelas ya akan terendapkan seperti sedimen-sedimen debu lainnya. Namun selain mengeluarkan debu-debu vulkanik, gunung api saat meletus pun dapat mengeluarkan fragmen-fragmen atau cuplikan-cuplikan kecil dari aglomerat. Aglomerat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu aglomer, yang berarti membentuk seperti bola. Kenapa dinamakan berbentuk seperti bola? Karena aglomerat ini pada saat gunung berapi meletus aktif, dan maka hal tersebut akan mengeluarkan aglomerat-aglomerat yang berbentuk bongkahan besar. Namun dikarenakan dahsyatnya energi yang dikeluarkan oleh gunung api saat meletus, mengakibatkan aglomer-aglomer yang sangat besar ini berubah menjadi partikel-partikel halus yang kecil dan kemudian berbentuk fragmen-fragmen, cuplikan-cuplikan kecil, dan berubah menjadi sedimen yang dapat terendapkan di daratan, bahkan bisa sampai ke laut apabila tertiup angin ataupun terbawa oleh air sungai. Nah, selain itu juga ada contoh dari Cosmogenus ini, ada juga dari Aeolis. Aeolis yaitu dari tiupan angin. Nah, contohnya tadi sudah dijelaskan bahwa di wilayah Jazirah Arab sendiri anginnya bertiup sangat kencang. Itu bukan hanya tiupan angin biasa, namun angin di sana bertiup sambil membawa sedimen-sedimen yang merupakan hasil dari pelapukan batuan yang terjadi di sana, yang dengan sangat cepat dan dengan sangat giat terjadi di sana pelapukan atau weatheringnya. Nah, selain itu pula, selain terjadi di wilayah gurun, Aeolis ini juga dapat terjadi di wilayah subtropik, di mana ketika di wilayah subtropik terjadi kemarau yang berkepanjangan, mengakibatkan batuan di sana banyak yang mengalami pelapukan meskipun jangka panjang, dan angin tertiup sangat kencang. Maka partikel-partikel sedimen tersebut merupakan jenis Cosmogenous sedimen yang dapat tersebar kemanapun, baik itu ke daratan lain, ataupun ke air sungai, ataupun sampai ke air laut. Peta persebarannya dapat kita lihat, yaitu pertama yaitu persebaran dari peta Lithogenous sedimen. Ini dapat dilihat. Nah, setelah itu yang kedua peta persebaran dari Biogenous sediments. Ada warnanya, yang mana yang nantinya jadi siliceous di mana yang menjadi calcareous, dan yang ketiga yaitu dari persebaran Hydrogenous sediments. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafwal Hakantarida dari kelompok 1 Sedimentologi, akan menjelaskan tentang klasifikasi berdasarkan tekstur partikel sedimen. Jadi, partikel-partikel sedimen dengan ukuran asal dan susunan yang berbeda cenderung berkumpul ke dalam satu kesatuan. Satu kesatuan itu dinamakan dengan populasi partikel. Populasi partikel dikelompokkan menjadi populasi kerikil, populasi pasir, dan populasi lumpur. Populasi kerikil terdiri dari boulder atau bongkah, kerakal atau cobble, dan kerikil atau pebble. Yang kedua adalah populasi pasir. Populasi pasir terdiri dari pasir sangat kasar, pasir sedang, pasir halus, dan pasir sangat halus. Dan yang ketiga adalah populasi lumpur. Populasi lumpur terdiri dari lempung atau silt dan lanau atau clay. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadhan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Ilmu Kelautan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang klasifikasi berdasarkan ukuran skala Wentworth. Skala Wentworth ditemukan oleh Uden Wentworth pada tahun 1922. Biasanya skala ini digunakan dalam pengklasifikasian batuan sedimen berdasarkan ukuran butir-butir penyusun batuan. Bisa dilihat di dalam tabel ini terdapat 7 macam ukuran butir penyusun batuan. Yang pertama, dengan ukuran lebih besar dari 256 mm, nama dalam bahasa Inggrisnya itu boulder, dan nama dalam bahasa Indonesianya itu bongkah. Yang kedua, dengan ukuran 64 sampai 256 mm, nama dalam bahasa Inggrisnya itu cobble, dan nama dalam bahasa Indonesianya itu kerakal. Yang ketiga, dengan ukuran 4 sampai 64 mm, nama dalam bahasa Inggrisnya itu pebble, dan nama dalam bahasa Indonesianya itu kerikil. Yang keempat, dengan ukuran 2 sampai 4 mm, nama dalam bahasa Inggrisnya itu granul, dan nama dalam bahasa Indonesianya itu pasir kasar. Yang kelima, dengan ukuran 1/16 sampai 2 mm, nama dalam bahasa Inggrisnya itu sand, dan nama dalam bahasa Indonesianya itu pasir. Yang keenam, dengan ukuran 1/256 sampai 1/16 mm, nama dalam bahasa Inggrisnya itu clay,
dan nama dalam bahasa Indonesianya itu lanau. Dan yang ketujuh, dengan ukuran lebih kecil dari 1/256 mm, nama dalam bahasa Inggrisnya itu silt, dan nama dalam bahasa Indonesianya itu lempung. Halo, saya Nidri Yuryawati. Klasifikasi berdasarkan ukuran yang biasa digunakan oleh para ahli hidraulika adalah klasifikasi ukuran butiran yang diusulkan oleh The Subcommittee on Sedimentary Mineralogy dari American Geophysical Union sebagaimana yang tertera pada tabel. Perlu digarisbawahi bahwa ukuran butir partikel menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam proses pengendapan sedimen di perairan. Hal ini berkaitan dengan konsep bahwa partikel sedimen dengan ukuran yang lebih kecil dan tekstur yang lebih halus mampu terendapkan sangat lama di dalam air karena mudah terbawa oleh aliran air yang mengalir. Jika dalam suatu endapan sedimen didominasi oleh ukuran butir sedimen kasar, maka hal tersebut bisa mengindikasikan bahwa kekuatan untuk mentransfer sedimen tersebut cukup besar dan sebaliknya. Secara umum, partikel berukuran kasar akan diendapkan tidak jauh dari sumbernya, sedangkan untuk partikel halus, dia akan diendapkan lebih jauh dari sumbernya. Halo, perkenalkan, nama saya Revalina Sri Utami. Secara umum, sedimen dibagi menjadi dua faktor utama, yaitu roundness dan sphericity, atau kebundaran dan kebulatan. Menurut Friedman, roundness merupakan sifat bentuk partikel sedimen yang berkesinambungan dengan ketajaman atau kelengkungan ujung-ujung sudutnya. Bila didefinisikan secara teoritis, kebundaran atau roundness menyatakan hubungan antara radius tepi dan pojok butiran, jumlah pojok yang diukur, dan radius lingkaran maksimum yang digambarkan. Roundness sama dengan rata-rata radius tepi dan pojok radius lingkaran maksimal. Sphericity didefinisikan secara sederhana sebagai ukuran bagaimana suatu bentuk butiran mendekati bentuk bola. Menurut Tucker, sphericity didefinisikan sebagai ukuran yang menggambarkan kecenderungan suatu bentuk butir partikel sedimen ke arah membentuk bola. Akan tetapi, Friedman mendefinisikan sphericity sebagai perbandingan dari luas permukaan partikel dengan luas permukaan lengkung yang memiliki volume yang sama. Pada kenyataannya, luas permukaan partikel sedimen tidak mudah untuk diukur, sehingga carilah solusi lain. Solusi yang dimaksud adalah dengan dilakukannya pengukuran volume di dalam air. Pengukuran sphericity harus menimbang dan meninjau berdasarkan tingkah laku hidrolika yang mengontrol partikel sedimen. Menurut bidang, sumbu panjang, dan sumbu menengahnya, partikel sedimen cenderung terorientasi yang dikenal dengan istilah maksimum sphericity dan dinyatakan dalam S, yaitu diameter pendek partikel sedimen, L, diameter panjang partikel sedimen, dan yang terakhir I, diameter menengah partikel sedimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arden Jauhari Arif Fauzan, NPM 23021002011. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi berdasarkan struktur partikel sedimen. Jadi, menurut saya, selama berlangsungnya proses pengendapan atau sedimentasi partikel sedimen, tiap-tiap partikel sedimen itu akan membentuk suatu struktur pada satuan sedimen yang disebut sebagai populasi partikel sedimen. Proses pembentukan populasi partikel sedimen ini tentu saja dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, jenis media pengangkut transportasi atau perpindahan sedimen. Yang kedua, arus ataupun arah persebaran partikel sedimen. Yang ketiga, lingkungan pengendapan tempat terendapkannya partikel sedimen. Proses pengendapan partikel sedimen ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Contohnya dapat diamati dengan adanya pengendapan suspens berupa lempung di dataran yang dilanda banjir ataupun danau dengan kedalaman yang besar. Secara otomatis akan menciptakan lapisan-lapisan tipis berbentuk paralel atau bisa juga kita sebut parallel lamination yang terbentuk dari endapan lempung yang jatuh ke arah bawah akibat pengaruh dari adanya gaya gravitasi.
Namun perlu diingat bahwa pembentukan struktur pada partikel sedimen itu bukan hanya dipengaruhi oleh medianya saja, tetapi dipengaruhi oleh aktivitas organisme yang ada di sekeliling lingkungan pengendapan partikel sedimen. Organisme yang hidup di sekitar lingkungan pengendapan pastinya akan meninggalkan jejak-jejak kehidupan. Contohnya berupa alur, lintasan, jejak, dan bekas lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan suatu fenomena di mana ditemukannya bekas jalur yang dibentuk oleh lintasan pergerakan siput-siput di daerah pantai ataupun di danau. Selain itu, dalam sebuah aliran arus turbulen yang merupakan kondisi di mana fluida pembawa bercampur dengan sedimen dan mengalir ke arah bawah mengikuti rute kemiringan lereng sehingga tercapai posisi yang stabil, seperti yang terjadi pada peristiwa longsoran laut, longsoran bawah danau, dan longsoran lainnya. Proses pengendapan partikel sedimen yang mengikuti arah gerak gravitasi inilah yang menyebabkan partikel sedimen yang berukuran kasar akan terendapkan terlebih dahulu karena dipengaruhi oleh gaya berat yang dimilikinya. Sedangkan sedimen yang paling halus akan terendapkan paling akhir dan berperan sebagai suspens. Proses macam inilah yang kemudian akan membentuk struktur yang menghalus ke atas atau bisa juga disebut struktur fining upward pada partikel sedimen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fikri Arkita. Saya akan menjelaskan klasifikasi partikel sedimen berdasarkan wilayah persebarannya. Berdasarkan wilayah persebarannya dapat dibagi menjadi 3. Pertama adalah neritic sedimen, merupakan partikel sedimen yang wilayah persebarannya berada di paparan benua, lereng benua sampai ke kaki benua. Paparan benua itu sendiri adalah bagian dari benua yang masih di bawah perairan yang relatif dangkal di antara 100 sampai 200 meter dengan kemiringan 0,1 derajat. Lereng benua adalah lanjutan dari paparan benua yang menjadi dalam secara drastis karena mengalami penurunan menuju dasar laut. Yang kedua ada pelagic sedimen, merupakan partikel sedimen yang wilayah persebarannya meliputi perairan laut dalam. Berdasarkan jurnal riset geologi dan pertambangan yang dilakukan Pusat Penelitian LIPI dan Pusat Penelitian Geologi Kelautan, karakteristik sedimen pelagik di Laut Sulawesi mengandung radiolaria, gigi ikan, mikronodul mangan yang diendapkan di bawah batuan dasar basal, batu lempung pelagik, batu lempung hemipelagik, dan endapan turbidit siliklastik menindih batuan yang ada di bawahnya, serta serpih hemipelagik, batu gamping, dan napal. Yang ketiga ada deep sea sedimen, merupakan partikel sedimen yang berada di dasar permukaan laut dalam. Dapat dibagi menjadi 3, yaitu batial 200 sampai 3.700 meter. Berdasarkan lipi.go.id, sedimen yang berada di Laut Seram terdiri dari lempung lanauan, lempung pasiran, dan lanau pasiran. Komposisi sedimen ini didominasi oleh lempung yang sisanya berisi mineral pembentuk batuan dan fauna mikro. Yang kedua ada abyssal 3.700 sampai 6.000 meter. Dalam jurnal Teknik Geologi Institut Sains dan Teknologi Akprin Jogja disebutkan bahwa lingkungan ini menyerupai lumpur, terdapat endapan kapur yang terutama foraminifera dan endapan silika. Yang ketiga ada hada 6.000 meter lebih. Disebutkan juga di dalam lingkungan ini terdapat endapan kapur dan zat sisa renik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ria Zafira dari Prodi Ilmu Kelautan kelas A kelompok 1. Yang terakhir yaitu klasifikasi berdasarkan lingkungan pengendapan partikel sedimen. Berdasarkan lingkungan pengendapannya, partikel sedimen dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu sedimen laut atau marine. Sedimen laut merupakan sedimen yang wilayah pengendapannya berada di laut. Seperti yang kita ketahui, partikel sedimen akan diangkut oleh media alam berupa air atau angin hingga ke laut dan akan mengendap di dasar laut. Contoh dari sedimen laut yaitu napal.
Yang kedua yaitu sedimen darat atau kontinen. Sedimen darat merupakan sedimen yang wilayah pengendapannya berada di darat. Seperti yang kita ketahui juga, bahwa dalam proses sedimentasi, pada saat kekuatan pengangkutnya habis atau berkurang, partikel sedimen akan diendapkan di daerah aliran arus air. Contoh dari sedimen darat yaitu endapan di sungai, endapan di danau, dan aerolis. Yang ketiga yaitu sedimen transisi. Sedimen transisi merupakan sedimen yang wilayah pengendapannya berada di antara darat dan laut. Contohnya yaitu endapan di delta sungai. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai jenis-jenis partikel sedimen. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.